Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya pemirsa, bincang sehati, hari ini kita mau memperingati Hari Alzheimer sedunia. Karena itu kita akan membahas tentang Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah gangguan di otak, bagaimana adanya penurunan secara kognitif, gangguan berpikir dan juga memori di sana. Apakah ini bisa disembuhkan secara normal kembali atau memang kondisinya tidak memungkinkan, hanya bisa memperbaiki kualitas hidup seseorang? Itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar otak. Oke, yang pertama adalah kecerdasan anak diwariskan dari gen ibu. Berdasarkan sebuah penelitian, tingkat kecerdasan anak katanya itu diturunkan atau diwariskan oleh ibu. Jadi katanya kalau mau anaknya cerdas ya ibunya harus cerdas juga gitu ya. Itu akan jadi cerminan kira-kira anaknya akan punya prestasi seperti apa. Itu akan dilihat juga dari riwayat si ibunya. Benar atau tidak sih, itu akan jadi satu-satunya istilahnya jadi apa ya, satu poin gitu ya. Jadi satu hal yang absolut gitu, atau sebenarnya masih bisa kok, masih bisa digoyang gitu ya. Itu akan kita tanyakan nanti bersama pakarnya. Oke, selanjutnya menulis bisa memperkuat daya ingat. Nah, banyak yang bilang kalau kita mau mengingat sesuatu ditulis deh, itu akan membuat lebih mudah lagi masuk ke otak kita, akan lebih mudah lagi diingat oleh kita. Banyak hal yang mungkin kadang-kadang kalau kita lagi besoknya mau ulangan gitu ya, apa materinya tuh ditulis baik-baik, besoknya tuh mudah juga kita ingat, mudah juga kita tuangkan lagi dalam tulisan. Oke, nanti kita akan tanyakan bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah jatuh cinta bikin seseorang jadi bodoh. Nah, ini mitos faktanya rada-rada sadis juga gitu ya. Banyak yang bilang kayaknya kalau lagi jatuh cinta semuanya tuh terlihat indah gitu. Mau itu menyakitkan, mau itu rasanya nggak enak gitu ya. Kayaknya oke-oke aja. Apakah itu yang disebut kebodohan ketika jatuh cinta gitu ya? Apa yang menyebabkan seseorang kesannya buta ketika jatuh cinta? Apakah benar ini sebuah fakta atau mitos belaka? Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah orang kidal lebih cerdas. Banyak yang bilang kalau orang kidal itu biasanya punya tingkat kecerdasan yang lebih. Bahkan mungkin kalau kita lihat ya, pemain-pemain bulu tangkis yang kidal kelihatannya tuh kayaknya lebih jago gitu, smashnya tuh lebih sulit dibaca oleh lawan gitu. Apakah karena kekidalannya atau mungkin karena lawannya yang biasa menghadapi orang dengan tangan kanan itu jadi sulit gitu ya membaca pukulan-pukulan dari lawannya yang kidal. Jadi kita nanti akan tanyakan juga apakah ada korelasinya kidal dengan tingkat kecerdasan. Nanti kita akan tanyakan ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah menatap foto pria tampan bermanfaat untuk otak. Wah, kalau ini benar sih saya lakukan setiap hari gitu ya. Saya pasang foto Yoon Bin gitu ya. Foto siapa aja deh pokoknya yang ganteng, Keanu Reeves ataupun siapa ya yang ganteng ya kira-kira ya. Pokoknya itu semua saya pasang di depan kamar saya biar setiap hari saya nggak lemot gitu. Setiap hari saya jadi lebih pintar gitu kan ya. Tapi benar nggak sih semudah itu gitu, sesederhana itu bahwa dengan melihat foto orang yang tampan tingkat kecerdasan kita akan meningkat. Nah, itu nanti kita akan tanyakan, akan kita konfirmasi bersama dokter kita. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Kalau mau lebih cerdas setelah ini, tetap di depan layar TV Anda. Kami akan kembali, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar otak. Menarik sekali sih mitos faktanya ya. Harus langsung kita konfirmasi nih bersama dokter kita untuk mendapat jawaban yang valid. Sudah bersama saya Dr. Pukovisa Prawiroharjo, spesialis neurologi konsultan SUPS NGD PhD, spesialis neurologi konsultan neurobehavior. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika. Selamat datang di
bincang semua. sehati. Thank Oke, you. seperti biasa kalau ada Dokter Pukovisa kita ngomong tentang otak gitu ya. Ada beberapa hal nih yang mau kita konfirmasi nih. Ya. Banyak yang salah kaprah mungkin ya. Banyak yang beredar juga di masyarakat, di dunia maya tentang penelitian-penelitian tentang otak. Kita konfirmasi satu persatu. Boleh, boleh. Mitos atau fakta kalau kecerdasan anak itu diwariskan oleh gen ibu. Benar nggak sih dok? Soalnya banyak yang merasa khawatir nih, ngerasa mungkin aduh saya nggak pinter-pinter banget, nanti anak saya gimana kabarnya gitu. Gimana dok? Ya, jadi kalau terkait genetiknya fakta, tetapi kecerdasan secara umum itu 80% bukan persoalan genetik, tetapi Oke. tentang mendidiknya itu, pola asuhnya, Mm-mm. asi asuhnya itu. Oke. Jadi 80%-nya itu, 20%-nya 10-20% itu genetik. Tapi kalau ke urusan genetik itu, kalau memang dibandingkan pilihannya kan dua ya, antara ibu dan bapak, memang lebih dominan ibu ya. Agak beda dengan kalau misalnya pertanyaannya adalah tentang kesehatan, itu malah justru lebih banyak bapak. Oh oke. Jadi secara genetik memang ibu lebih besar nih mewariskan kecerdasannya gitu ya. Tapi kalau kesehatan memang lebih dari bapak. Ya. Tapi walaupun lebih besar ya hanya 20% aja. Ya, betul. Tapi kalau 80%-nya lebih tadi ya si asih Asuh. asahnya ya. Jadi tenang aja ya moms di rumah kalau ngerasa kayaknya nggak terlalu gimana gitu di bidang akademik, tenang aja. Masih ada harapan gitu ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau menulis bisa memperkuat daya ingat. Nah ini kan biasanya sering nih dilakukan juga ya, didikte, ditulis, ini juga di sekolah kan suka dilakukan agar katanya sih bisa memudahkan seseorang atau anak siswanya lebih mudah mengingat materinya. Sebenarnya ini berguna nggak sih, efektif nggak sih dok? Yes, jadi fakta jawabannya. Jadi proses apapun yang membuat daya ingat itu disebar dengan berbagai kemampuan otak. Otak itu kan banyak ya, ada yang menghayal, kemudian mengonsep, termasuk menulis. Kan kalau menulis pun kan kita juga membaca yang kita tulis di saat yang bersamaan. Ya, jadi seluruh daya otaknya itu kemudian dipakai, semakin banyak maka akan semakin ingat. Itu teorinya memang begitu. Jadi kan ada yang mengatakan juga di frase itu kalau menulis itu adalah seperti menggunakan ingatan gitu ya. Jadi itu seperti itu memang betul. Oke, jadi benar ternyata ya. Kalau kita tulis kita lebih ingat. Jadi kalau kita punya utang tulis deh biar kita ingat ya. Atau teman kita punya utang cepet catat biar kamu ingat. Oke, selanjutnya adalah, nah ini nih mitos atau fakta kalau jatuh cinta bikin seseorang jadi bodoh. Sedih banget sih kalau memang fakta ya. Tapi benar atau enggak? Tolong dijawab. Iya. Jadi kalau saya teringat ada satu idiom dari Sujiwo Tejo mengatakan kalau misalnya jatuh cinta masih hitung-hitungan itu berarti belum jatuh cinta beneran gitu. Oh ya? Iya. Okay. Jadi memang jatuh cinta itu dia aktivitas di otak yang namanya sistem limbik ya. Dia bisa dengan pertimbangan tapi juga bisa tanpa pertimbangan sama sekali. Nah, kalau memang suatu saat jatuh cinta jauh sangat luar biasa gitu ya, udah kesengsem betul ya, cinta mati atau bucin lah kalau sekarang bilang ya, dan saking memakai limbiknya, memang ketika terlalu kuat limbik itu dia bisa menghambat bagian otak yang untuk rasional. Jadi memang menjadi seperti jatuh cinta itu seperti jadi bodoh gitu, atau bersedia melakukan tindakan bodoh atau tidak terlalu banyak berpikir, tidak terlalu banyak pertimbangan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dari cintanya itu. Memang bisa begitu. Jadi memang dalam hal ini adalah fakta. Jadi kondisi jatuh cinta tuh bisa menghambat tadi hal-hal yang sifatnya rasional tadi ya? Iya, betul. Oke, nah kalau misalkan tadinya nih sifat rasionalnya ini terhambat, tapi setelah 2 tahun kok udah mulai pinter nih, berarti cintanya udah mulai hilang gitu ya dok? Iya, artinya memang bagusnya adalah harusnya ada keberimbangan. Jadi cinta boleh, tapi jangan cinta betul-betul yang betul buta ya, sampai membutakan. Kan cinta itu buta katanya. Kalau keterlaluan cintanya memang membutakan itu artinya kita jadi nggak nimbang-nimbang apapun gitu. Nah, bagusnya memang keberimbangan, karena nanti kan kalaupun nanti berumah tangga justru kita akan bicaranya banyak hal-hal yang rasional kan, untuk anggaran belanja dan seterusnya, nyicil rumah dan seterusnya gitu kan. Jadi baiknya memang nanti cinta boleh, tentu saja itu anugerah dari Tuhan buat kita, tetapi nanti kalau kita bicara nanya ke arah masa depan ya untuk berumah tangga, harus ada keberimbangan, nggak boleh cinta mati begitu saja. Jadi justru jangan skeptis kalau pasangan kita terlihat cerdas,
tenang, dia tetap cinta sama Anda kok, tapi dia cinta dengan rasional ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta kalau orang kidal lebih cerdas. Ini kan kayaknya banyak nih yang beranggapan demikian. Ini benar atau tidak? Jadi dia bisa fakta, memang ada beberapa penelitian mengatakan begitu, tetapi terutama tadi yang tadi Mbak Dika sampaikan tadi contohnya pemain bulu tangkis yang kidal, Ya. itu memang karena kebiasaan dari orang itu, karena begitu banyak dominasi orang itu adalah tangan kanan ya. Kalau tidak dilatih untuk menghadapi secara kompetitif, secara olahraga itu ya, Ya. dengan yang kidal pasti dia akan punya kebingungan gitu ya. Ada semacam prosesnya jadi harus muter dulu gitu. Untuk kemudian seperti itu harus biasanya dilatih. Jadi kalau misalnya kayak contoh Messi itu kan dikenal sebagai sepak bola kidal, itu lebih sulit dijaga dijagain ya sama back-backnya itu karena tadi dan itu harus latihan dulu backnya untuk betul-betul kayak ketemu sama penyerang kidal untuk kemudian menghadapi Messi. Jadi betul ada semacam penyesuaian. Yes. Nah, tapi kalau untuk yang intelektual ya memang ada beberapa yang mengatakan kalau yang kidal itu dia lebih kecerdasan kreativitasnya, kemudian mencari katanya, berpikir out of the box-nya itu lebih secara penelitian tuh lebih banyak yang kemudian bisa dapat ya di kidal. Tetapi secara umum sebenarnya imbang. Sebenarnya imbang. Ya. Nah, ini menarik, kadang-kadang banyak orang tua ketika melihat anaknya cenderung kidal, berharap anaknya tuh ya sama dengan anak-anak yang lain, dipaksakan untuk menjadi normal. Nah, apa yang terjadi ketika orang tua memaksakan hal ini? Sebenarnya dengan memberimbangkan antara kanan dengan kiri dan apalagi banyak melakukan aktivitasnya itu tangan kanan dan kiri ya. Makanya banyak misalnya salah satu rekomendasinya itu memberikan edukasi untuk anak itu adalah dengan latihan piano misalnya satunya, karena dia perimbangan kanan dan kiri, dan kanan dan kiri itu tasnya atau tugasnya berbeda. Ya kan, satu kunci, satu adalah nada utama misalnya gitu kan. Nah, itu memang adalah salah satu cara untuk membuat keberimbangan itu. Baik mereka yang kidal maupun yang kinan atau yang tangan kanan dominan, ketika keberimbangan itu ada di tengah gitu ya, bagus gitu ya kecepatan untuk koordinasi kanan kirinya, maka justru disitulah kecerdasan majemuk itu lebih bagus di situ. Tapi kalau terlalu banyak pakai kidal ya kurang, ya maksudnya dibandingkan yang itu ya keberimbangan. Termasuk juga yang selalu pakai kanan terus, kemudian tangan kirinya justru jangan dipakai. Gitu. Oke, jadi sebenarnya harusnya berimbang, ada di tengah-tengah. Dua-duanya juga harus punya tugas yang sama ya, jangan sampai iri-irian gitu ya Dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Nah ini saya suka nih kalau ini fakta nih Dok. Menata foto pria tampan bermanfaat untuk otak, bener nggak? Kalau nggak saya beli nih sekarang. Kalau iya nih, bener nggak Dok? Ya, itu ketika kita menatap lawan jenis ya atau orang yang kita sukai lah ya gitu ya, nggak mesti harus pasangan resmi sebenarnya, tapi ya kan di depan ini ya sebaiknya pasangan resmi ya. Sebaiknya ya. Nah itu memang mengeluarkan neurotransmitter yang namanya oksitosin. Oksitosin itu memang memperbaiki kecepatan dari, jadi gini, kalau kita oksitosinnya sedang tinggi itu akan dalam beberapa saat itu ya kita akan lebih cepat itu kemampuan kognitif kita tuh lebih cepat bisa berjalan. Jadi kalau misalnya ngeliat itu habis itu mengerjakan sesuatu yang kompleks itu akan lebih cepat aja. Memperbaiki mood juga bisa ya kan, tergantung yang dilihat sih. Memang jadi kan ada yang ya kita kan punya selera masing-masing gitu ya. Jadi kalau ngelihat pria tampan tuh balik lagi ke selera sebenarnya. Nah selera itu balik sebenarnya ada juga pengaruh memori. Jadi kita lebih suka misalnya yang seperti ini, hidungnya seperti itu gitu ya. Itu adalah karena memori kita biasanya kita merasa mungkin nyaman sama ibu kita, sama lingkungan yang mungkin nyaman, kebetulan ibu kita profil wajahnya seperti ini. Ketika melihat yang sama tuh kita lebih adalah muncul oksitosinnya tuh bisa kayak gitu juga. Jadi tampan yang kemudian dianggap secara misalnya katakanlah artis paling tampan nih top 5, belum tentu 5 itu yang kita bangkitkan oksitosin paling tinggi. Tapi mungkin ada artis yang nomor 70, artis nomor 80, tapi karena memang lebih relevan dengan memori yang kita punya gitu untuk kenyamanan atau rasa cinta itu. Oke, nanti saya langsung ganti wallpaper komputer saya ya. Ini untung kameramen saya ketutup nih mukanya, bukan jelek sih, cuma tidak membagikan oksitosin saya ya. Oke, baik. Thank you Dok. Nanti kita akan balik lagi dengan topik utama kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini.
Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang Alzheimer. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita akan membahasnya bersama dokter kita, yaitu Dr. Pukofisa Prawiroharjo, spesialis neurologi konsultan SUPS NGD, PhD, spesialis neurologi konsultan neurobehavior. Oke, kita lanjut lagi, Dok, untuk topik utama kita hari ini. Dan memang hari ini kita memperingati Hari Alzheimer sedunia ya. Mungkin masih banyak yang belum benar-benar paham Alzheimer itu apa sih, yang bisa secara orang awam benar-benar memahaminya dengan sederhana. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Alzheimer itu diambil dari penemunya, namanya Alice Alzheimer. Itu menemukan satu zat ya di otak, itu protein dan kerusakan otak yang patternnya atau polanya itu tampak pada orang yang ternyata jauh lebih cepat menuju kepikunan dibandingkan rata-rata orang yang normal ya, atau penuaan normal ya. Ini adalah satu penyakit yang sebenarnya kerusakannya mulai dari protein di otak, dan itu bisa terjadi mulai dari dewasa muda, tetapi memang munculnya atau bergejalanya sampai kemudian pikun, karena memang Tuhan tuh ngasih otak kita tuh luar biasa bagus banget ya, brain reserve-nya tuh bagus, sehingga baru muncul gangguan lupa, gangguan memori, gangguan konsentrasi, sampai kemudian kepikunan butuh orang semua aktivitasnya itu di usia yang paling sering adalah di atas 50 tahun gitu. Tetapi proteinnya sendiri sudah muncul dari usia dewasa muda, 30-an bisa ada, 40-an bisa ada. Nah, yang makanya sekarang di luar itu dibagi dua. Ada yang mengatakan penyakit Alzheimer, ada yang bilang demensia Alzheimer. Demensia itu sendiri kan adalah satu sindrom, kita sudah turun kemampuan ingatannya, kemampuan konsentrasinya, yang kemudian itu sudah membuat kita tidak bisa bekerja seperti dulu lagi, tidak juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti dulu lagi, dan butuh bantuan gitu. Misalnya ngatur keuangannya udah mulai nggak beres, obat-obatan yang diberikan dokter mungkin kita jadi sering lupa, barang-barang penting dan seterusnya, yang sampai mengganggu gitu. Oke, nah ini tadi penyakit Alzheimer dan demensia Alzheimer. Yes. Ini dibedakan, apa ya, maksudnya karena penyebabnya atau karena apa nih? Jadi di saat penyakit Alzheimer itu sudah memenuhi kriteria demensia, which is itu adalah gangguan memori, konsentrasinya turun, sampai dia betul-betul aktivitasnya bergantung sama orang, nggak sampai parah banget, termasuk mulai yang simpel-simpel yang awalnya bisa e-banking jadi sulit, salah-salah transfer misalnya, membuat keputusannya jadi buruk kualitasnya, memorinya jadi semakin buruk ya, sampai betul-betul ada kerugian lah yang dialami gitu. Entah mau nyaris kebakaran, entah ketinggalan barang di transportasi online misalnya, atau ATM sering hilang gitu dan seterusnya. Nah, itu kan repot ya, ribet ya ngurus lagi itu kan. Nah, jadi ketika itu terjadi sudah memenuhi kriteria demensia, kita sebutnya demensia Alzheimer. Nah, penyakit ini adalah tadi, jadi sekarang kalau misalnya saya lebih suka mungkin kalau supaya lebih mudah dicerna ya, adalah sekarang kalau pemirsa sekalian bisa melihat fenomena yang sedang dialami Chris Hemsworth, pemeran Thor di Marvel. Gosipnya setahu saya ya, sampai hari ini beliau sudah memutuskan pensiun, walaupun katanya sih boleh kapan lagi balik. Jadi Chris Hemsworth ini dia masih ingat skrip, kan dia itu lumayan ya, mengingat skrip itu kan pekerjaan yang luar biasa. Jadi gejalanya masih, kalaupun ada, sangat ringan ya. Tetapi memang kebetulan kabarnya ya, walaupun kan pasti ada kerahasiaan medik yang nggak bisa dibuka ya di wartawan gosip di sana. Yang kalau saya baca-baca di tabloid gosip lah ya, di sana tuh kelihatannya sudah muncul itu sinyal-sinyal Alzheimer sudah ada, sehingga kemudian dinyatakan oleh dokternya mungkin ya dia akan mengidap penyakit Alzheimer, dari sisi genetiknya, mungkin dari sisi proteinnya udah muncul, dan akhirnya dia memutuskan untuk lebih ingin punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Bahkan kalau nggak salah kan di gosipnya itu istrinya bahkan sampai bikin dibikin kerutan gitu, didesain di make up ya, untuk jadi seperti nenek-nenek gitu. Menyentuh tuh, katanya adalah suatu saat nanti kalau saya sudah beneran seperti ini, Chris nggak akan ingat saya lagi. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi
Sebenarnya bagus sekali. Jadi kalau di luar negeri itu sudah seperti itu. Deteksi Alzheimer itu sudah sangat amat dini. Ketika sudah mulai muncul ada tandanya, walaupun belum ada gejala. Nah, apa hikmahnya? Salah satunya tadi, kalau misalnya katakanlah kita di usia masih saya nggak tahu kira-kira berapa ya, mungkin 40-an, 50-an, something gitu kan, sudah muncul, kita jadi punya planning yang berbeda kan. Kalau kita kemudian nggak tahu bahwasanya suatu saat kita akan pikun, kita kan ya merasa ya udah kita jalanin aja, misalnya begitu. Tapi ketika Chris Hemsworth punya hal yang serupa, dia punya pertimbangan tuh bahwasanya inilah saatnya saya harus punya waktu lebih banyak dengan keluarga saya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya deteksi dini penting sekali untuk kondisi ini ya. Yes. Nah, deteksi dininya tuh seperti apa? Apakah kan kadang-kadang banyak orang yang mungkin nggak bisa bedain juga nih lupa biasa, Betul. gitu. Karena memang sering lupa juga banyak ya bisa dialami. Gitu. Lupa biasa atau lupa yang memang arahnya gejala ke Alzheimer. Ya, jadi kalau sebenarnya deteksi itu ada dua sisi. Satu adalah deteksi yang sifatnya sudah ada gejala, sama yang kedua deteksi adalah yang belum bergejala. Oh ya bisa juga? Bisa, bisa. Jadi kalau deteksi yang dini dulu dari sisi gejala ya, maksudnya artinya karena kita masih punya pengalaman banyak, kami di rumah sakit itu ketemu pasien yang pikun atau Alzheimer itu sudah dalam stage yang berat. Udah pipis sembarangan baru dibawa ke dokter. Itu udah sangat-sangat terlambat gitu. Jadi itu udah penting dulu. Jadi di Indonesia itu PR-nya dua. Jadi kalau di luar negeri itu awareness-nya sudah sangat baik, sehingga sekarang sudah didorong untuk mendeteksi mereka yang belum bergejala. Indonesia ini masih memaklumi pikun-pikun itu, lupa-lupa itu dimaklumi sebagai gejala orang tua biasa. Padahal itu jelas bukan. Banyak orang tua yang tidak lupa gitu kan. Kalaupun lupa ada batas normalnya. Saya sendiri bikin ini Mbak Dika, singkatan. Jadi gejala pikun itu adalah lalilulelo, labil, jadi emosinya makin baperan ya. Kemudian li itu linglung, kemudian lupa, lemot, dan logikanya makin nggak nyambung. Kalau diajak bicara tuh mungkin nggak nyambung. Nah, untuk lupanya sendiri, kan ada orang mengatakan, ini lupanya kayaknya masih wajar lah gitu ya. Nah, lupa yang wajar dan tidak wajar, saya bikin akronimnya sesuai visa. Karena nama saya Visa ya. Mau narsis sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Sesuai kata dokter Visa gitu lah. Apa tuh sesuai visa? Sesuai visa tuh itu semakin sering. Jadi makin tahun kita mungkin kita mungkin ketinggalan HP di rumah. Kalau dulu mungkin 1 tahun cuma 2 kali event kayak gitu. Tapi ketika tahun depannya sudah menjadi 5 kali atau bahkan 3 bulan sekali, maka itu harusnya membunyikan alarm. Gitu ya. Apapun itu ya. Jadi mau ketinggalan HP, mau lupa janji, mau segala macam itu membunyikan alarm. Itu semakin sukar mendapatkan ingatannya. Contoh misalnya dulu kita nyari HP di rumah nih. Kita habis main HP terus kita taruh gitu aja. Terus kita nyari HP-nya. Dulu kita hampir pasti ingat gitu. Oh, ini paling kalau nggak di kasur, ya paling di meja kerja misalnya gitu. Paling di 2 tempat itu. Tapi kalau kemudian kita jadi semakin effort untuk nyarinya, udah sampai ke rumah tetangga mungkin ya. Misalnya itu ya. Nah, itu artinya itu semakin sukar mendapat ingatannya. Jadi tracing memori itu semakin sulit. Ya, itu maka harus menjadi alert gitu. Jadi kan kualitasnya semakin buruk ya gitu. Kemudian A itu aktivitas dan ibadah. AI itu aktivitas, ibadah itu semakin menurun. Kita sering dapat komplain dari atasan, ibadahnya kita juga makin belang bentong gitu ya misalnya. Itu juga menjadi indikator. Kemudian V itu variasinya. Jadi kalau dulu itu misalnya kita cuma ketinggalan barang, tapi sekarang sampai bikin janji aja lupa. Kalau nggak ditulis di kalender, itu fitur kalender di HP pasti lupa gitu. Nah, itu berarti kan variasinya bertambah variatif, tambah luas berarti otak yang terlibat atau turunnya gitu kan. Nah, itu juga lupa yang tidak wajar. I itu informasi lama. Harusnya informasi lama tuh kita nggak akan pernah lupa. Misalnya kita guru SD-nya siapa aja. Oh iya? Wali ya kan, harusnya nggak kan, karena kita setidaknya ketemu guru itu. Saya udah lupa semua. Setidaknya kita ketemu guru itu kan setahun ya katakanlah kalau hari kerja ya dihitung-hitung 7 bulan 8 bulan kan, 8 bulan terus-terusan ketemu sosok itu, masa iya kita lupa namanya? Atau SD kita di mana misalnya, atau mantan kita berapa gitu kan misalnya. Itu kan informasi lama yang apalagi kalau berkesan ya, misalnya kan itu tuh harusnya nggak boleh lupa. Jadi kalau ada yang lupa seperti itu, walaupun 1 atau 2 hal, harus kemudian
ya jadi alarm betul gitu ya. Oke. Dan sa itu menyiksa itu benar-benar menimbulkan kerugian yang nyata. Contoh tadi misalnya ada yang ketinggalan ATM bolak-balik, pasienku kan kita pernah ngobrol Betul. pekan lalu ya, atau ketinggalan lupa matiin kompor sehingga nyaris kebakaran, Yes. ketinggalan barang di transportasi online dan seterusnya. Jadi gitu, sesuai visa. Sesuai visa. Ada satu aja kita harus anggap itu tidak wajar dan harus periksakan diri sebelum tambah parah. Nah, kalau sudah satu nih, misalnya saya merasa wah 2 deh gitu ngerasa nih katakanlah nggak 2. wajar nih. Periksaannya itu kontrol gitu ya. Yes. Ini sekalian konsultasi aja berarti udah nih kalau kayak gitu caranya ya. Siap. Nah, berarti apa dok yang dilakukan setelah itu? Apakah memang langsung ada pengobatan atau ada terapi yang dilakukan? Baik, jadi kemampuan ingatan, kemampuan kognitif itu dipengaruhi begitu banyak masalah tubuh ya. Jadi ada yang misalnya ketidakseimbangan hormon misalnya jadi masalah, atau beberapa penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit jantung gitu ya, penyakit darah tinggi dan seterusnya. Prinsipnya adalah kita melakukan mapping. Pertama gini, yang kita lakukan adalah menilai dulu kualitasnya, karena parameternya harus objektif. Sama kayak misalnya kita tensi darah, kan kita nggak boleh kita bilang enggak, saya merasa tensi saya normal lah, kepala saya nggak sakit dan seterusnya, nggak bisa begitu. Jadi kita ubah dulu dari asumsi menjadi bukti. Betul. Ya kan? Buktinya itu apa? Artinya ada ukurannya. Cara mengukurnya gimana? Tes kognitif itu nanti dilakukan tes. Ada rangkaian tes, nanti ada nilai-nilainya berapa, itu akan kita dokumentasikan dengan rapih di rumah sakit. Ya. Terus kemudian nanti apakah bisa dievaluasi lagi? Bisa. Jadi misalnya tahun ini berapa skornya, tahun depan cek lagi, ternyata turun skornya. Berarti kan ada semacam warning, ya kan? Meskipun mungkin tanpa gejala. Nah ini juga nanti kita bicara nanti kalau kita deteksi yang tanpa gejala. Yes. Oh, tadi kan ini kita bicara gejala, jadi kalau ada gejala segera datang ke dokter. Dokter akan melakukan itu karena kita harus punya hal yang tadi dikeluhkan, asumsi, kita harus jadikan bukti. Skornya berapa, kita ukur dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya. Terus kemudian kita deteksi otaknya, karena kan itu kan kemampuan otak ya, jadi kita harus pastikan otaknya ada masalah apa enggak, begitu kan. Terus kemudian tadi penyakit-penyakit yang tadi harus dicek lab dan seterusnya, dan prinsipnya nanti kita akan obati, ya ada obat-obatan yang untuk meningkatkan kognitif itu, tapi di sisi lain adalah memperbaiki seluruh penyakit-penyakit atau yang bisa menurunkan hal tersebut. Oh, I see. Jadi memang nggak segampang itu ya, tak segampang itu ya. Jadi memang ada rentetannya ya. Jadi memang dari asumsi harus jadi bukti. Nanti kita lanjut lagi, tapi setelah jeda ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang Alzheimer. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Pukovisa Prawiroharjo SPN, konsultan subs NGD PhD, spesialis neurologi, konsultan neurobehavior. Oke. Tadi kita terputus pada deteksi dini, bisa dilakukan gitu ya. Apakah dengan deteksi sekali itu bisa sudah tergambar atau perlu beberapa kali deteksi, dok? Ya, jadi kalau nanti, kan itu tadi kita bicaranya fase yang sudah ada gejala ya. Tuh. Nah nanti kemudian termasuk salah satunya adalah kita periksa biomarkernya itu yang khas untuk Alzheimer ya, dan sekarang di Indonesia sudah ada, baru ada, tahun ini baru ada. Jadi sebelumnya memang kita akui kita ketinggalan dari negara luar, tapi dengan perjuangan teman-teman semua ya, di para pakar itu kami kebetulan ikut mendorong advokasi itu, termasuk bantulah ya dari sisi impor dan seterusnya, barangnya sekarang sudah ada. Jadi kita bisa periksa itu. Nah kalau memang itu ada, itu mengkonfirmasi bahwasannya lupanya itu punya latar belakang memang ada Alzheimer di situ. Nah ketika itu ada, kita bisa sebenarnya bikin semacam prognostic map. Jadi masa depannya tuh kan seperti ini, kalau nanti diobatin akan membaik sehingga kita akan minimal menahan lah. Jadi nanti harusnya pikunnya umur 5 tahun lagi, kita bisa dorong jauh banget, bahkan mungkin pikunnya nggak separah-parah itu misalnya gitu ya. Nah, jadi prinsipnya, tapi itu tadi hal ini juga ada yang menanyakan apakah Alzheimer tuh bisa diobatin apa enggak gitu. Nah, jadi kalau
obat itu yang dimaksudkan adalah menghilangkan semua masalahnya. Betul. Jadi sembuh sempurna gitu ya, protein-protein yang masalah itu hilang itu memang tidak ya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah kita mempertahankan sedekat mungkin kurva penurunan yang normal. Jadi kan orang normal pun juga sebenarnya seiring berjalan usia tuh turun ya kemampuan kognitifnya, tapi ada levelnya, ada tingkatannya, ada ukurannya. Nah, ketika yang terjadi adalah Alzheimer itu ketika diberikan obat, maka kita akan membuat penurunannya itu nggak jauh dengan kurva normal. Oke. Gitu. Kalau tidak diobati, maka penurunannya terjun payung cepat. Terjun payung, dan itu benar-benar ya. Ya. Hilang deh semua memori indah yang pernah. Iya, Ya betul. gak sih, healing mau ke Bali, Kalimantan, Ya, hilang semua hilang tuh. semua, betul. Kalau misalnya nggak diobati. Jangankan itu, termasuk sama anak sendiri juga hilang. Yes. Dan itu kan sering kan percakapan, mungkin saya yakin pemirsa pernah lihat lah di YouTube dan seterusnya itu sampai nggak dikenalin gitu anaknya sendiri ya, ditanya kamu ibunya siapa gitu, padahal dia sendiri ibunya gitu. Yes. Kayak Itu gitu. sedih sekali ya. Nah, Yes. Dok, kalau bicara tentang kondisi demikian, orang kadang-kadang gini, kalau nggak merasa sakit ya nggak sakit gitu ya. Ya. Nah, si Alzheimer ini apakah merasa rasa sakit gitu, atau Ya. tidak, atau ketidakbisaan aja, ketidakmampuan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain saja? Ya, problemnya kita memang masih menyepelekan kemampuan Betul. lupa dan kognitif ini dan cenderung dimaklumi. Yes. Makanya Alzheimer Indonesia juga punya gerakan, mereka tagline-nya adalah jangan maklum dengan pikun. Yes. Kalau sudah mulai ada gejala pikun, jangan dimaklumi. Harusnya alarm kita bunyi sebagaimana bunyinya kita kalau lihat orang tua kita diare, lihat orang tua kita debar-debar jantungnya, lihat orang tua kita mimisan misalnya. Jadi harus punya sense of crisis yang sama gitu. Nah, problemnya it doesn't ring the bell sekarang di Indonesia. Belum aja orang tuh jadi kok ibu tambah lupa ya? Ayo dong Bu, itu nggak begitu gitu. Tapi kalau mindset tepat kita kan pasti, ibu kok mindset ya Bu? Pasti kita bawa ke dokter, pasti. Betul. Ya kan? Nah, jadi memang sekarang bagaimana nih kita mengubah itu tuh mindsetnya. Padahal kan justru otak itu kan organ yang paling penting. Kita tuh kan manusia, dianggap manusia yang lebih daripada makhluk Tuhan yang lain tuh karena fungsi otaknya, bukan karena fungsi ususnya kan begitu. Yes, betul. Benar banget. Bener dong, ya kan? Nah, kalau kita sendiri nggak sayang sama rahmat Tuhan yang besar ini, yang membuat kita beda sama binatang dan seterusnya, ya siapa lagi? Gitu kan. Jadi memang ya sekaligus curhat sih sebenarnya. Sama juga, ini sebenarnya juga kadang-kadang problem ini juga menjakiti teman-teman dokter juga nih sama tenaga kesehatan. Makanya saya juga selalu memperjuangkan kalau ada pasien-pasien yang sudah berumur atau punya faktor resiko, itu seharusnya screening. Jadi tes kognitif itu bukan tunggu keluhannya ada, karena kadang-kadang ketika dia ketemu dokter dia lupa mau mengeluhkan, dia lupa gitu. Oke, Dia kan lupa nih, dia pelupa. Ketika ketemu dokter dia lupa mengeluhkan, bahwasanya dia lupa. Dia lupa. Kan gitu kan? Itu Nah, betul. malah jadi lebih ingatnya yang vertigo lah, yang nyeri kepala. Jadi malah justru nggak jadi lupa untuk mengeluhkan yang lupa itu. Dokter Indiro gimana? Enggak. Oke, kita buka line telepon dulu ya Dok ya. Oke. Baik, kita buka penelpon dulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Iya. Iya. Halo. Dengan siapa? Di mana? Pagi. Aku Selamat Hana ya pagi. Jakarta. Oke, Mbak Hana silakan Mbak Hana di Jakarta. Iya, Kak Dika, saya langsung ke Dokter Pulkovisa ya. Iya, siap. Dokter bola nih, sepak bola. Dok, pagi ya. Dok, saya mau tanya ya. Masih ingat Pertama, ya, sepak bola. indikasi pengecilan otak akibat trauma, dokter. Oke. Itu apakah bisa menyebabkan terjadinya demensia? Ya. Itu. Terus nutrisinya apa dokter? Kalau sebelum apa sesudah kena demensia, apa dokter yang bisa kita tanganin gitu? Apa kita bisa persiapkan gitulah dokter? Itu pertanyaan saya pertama ya. Yang kedua dokter, saya bingung tentang tadi frontotemporal dan residual demensia. Saya kaget sedikit ya dok. Tadi ini ada juga tentang demensia nih dari Alzi. Dia bahas tentang kedua itu katanya bisa menyerang pada anak muda. Iya, Dokter, baik, betul. mohon Benar. dijelaskan ya seperti apa dok, terus penanganan dininya seperti apa? Iya. Baik, Itu terima aja kasih kali, Mbak dokter. Hana. Terima kasih Kak Dika, terima Iya. kasih dokter Purkovisa, sehat Terima selalu. kasih Mbak Hana. Terima kasih. Baik nih, dokter bola nih ya.
Iya, masih ingat berarti dia sama kuliah saya tentang bola ya. Kan saya suka bikin formasi itu yang dua itu kan. Oh, I Ingat nggak? see. Baik, kita coba nih jawab. baik. Saya malah nggak ingat. Kita mau Oke, ngomongin apa ya? baik Yang kita mana? coba yang pertama ya. Tadi Yang pertama, oke. yang pertama dulu yang tentang tadi kecelakaan ya, trauma ya. kecelakaan Oke, ya, baik. trauma bisa menyebabkan demensia gimana tuh? Ya, jadi bukti ilmiahnya kuat bahwasannya orang yang pernah kecelakaan ya, terbentur kepalanya apalagi sempat tidak sadar, itu kuat dia lebih beresiko dibandingkan mereka yang tidak pernah untuk mengidap Alzheimer atau demensia di masa mendatang. Oke. Nah, karena bukti ilmiah ini ada dan kuat, maka kami menyarankan mereka yang sudah pernah kecelakaan untuk tes screening. Jangan nunggu ada keluhan dulu. Oke. Screening setiap tahun minimal. Jadi kalau tahun ini misalnya setelah kecelakaan udah sembuh nih, udah nggak linglung lagi. Kan awal-awal biasanya kan adalah linglung-linglungnya kan ada. Terus ya perbaikan ya. Nah, setelah perbaikan itu jangan lengah. Jadi harus kemudian dicek setiap tahun. Tesnya berapa dan tadi jangan pakai asumsi. Yes. Buktinya berapa? Lihat aja nanti skornya berapa. Nah, itu nanti kita dokumentasikan terus dengan rapi tahun ke tahun. Kalau nanti tahun ke tahunnya sudah mulai ada kecenderungan menurun, maka kita bisa lakukan intervensi dari dini gitu. Oke, Ya kan? baik. Jadi memang itu kecenderungannya akan lebih Ada besar ya, jadi makanya harus punya kesadaran gitu. baik. Oke, pertanyaan kedua tadi Frontotemporal ya. demensia, ya frontotemporal demensia. Jadi demensia itu banyak tipenya, banyak jenisnya. Paling banyak memang Alzheimer. Frontotemporal demensia itu 4 besar memang, 4 besar. Tapi nggak sebesar Alzheimer. Frontotemporal demensia itu biasanya dia sudah mulai ada gejala di usia 40 atau kurang, kadang-kadang juga ada. Ya, Gejalanya kayak apa tuh? gejalanya beda-beda. Jadi ada tipe yang dia masalah bahasa. Kalau masalah bahasa tuh ada yang misalnya dia mulai jadi belibet ngomongnya. Oke. Ya, terus dan itu konsisten ya. Terus kemudian ada juga yang memilih katanya atau mencari nama dari yang dia maksud ini loh, ini yang buat nulis loh misalnya itu udah mulai kayak gitu, nyari-nyari katanya tuh lebih sulit ya. Terus kemudian ada yang kelancarannya tadi belibet tadi udah ya. Terus ada yang pemahamannya sudah berkurang. Itu faktor frontotemporal demensia yang tipe untuk bahasa. Ada juga tipe perilaku. Jadi nanti udah mulai berubah tuh selera makannya. Jadi kemudian perilakunya jadi semakin misalnya jadi paranoid gitu ya. Terus kemudian ya masih banyak ada perilaku-perilaku aneh gitu yang dulu nggak ada gitu ya. Maka itu harusnya ditelaah tuh. Kadang-kadang kayak gini dibawanya ke teman-teman kedokteran jiwa ya, kesehatan jiwa karena dianggap gangguan perilaku begitu kan. Nggak apa-apa boleh, tetapi harusnya di-scan, ada semacam scanning yang kami juga mengajak teman-teman kedokteran jiwa atau dokter umum yang melihat ada itu, jangan ragu untuk di-scan otaknya. Nanti kalau mulai tampak ada pengecilan di otak bagian frontal dan temporal tadi, dan itu sekarang teknologi kita udah maju di Indonesia nih, kebetulan saya belajar di Jepang, cara ngukur volumenya dari tahun ke tahun tuh bisa kelihatan volumenya berapa. Kalau memang, jadi lagi-lagi tadi ya, jangan berbasis asumsi tapi pakai bukti. MRI-nya kasih kepada kami, kemudian kita ukur lagi tahun depan misalnya, kita bandingkan misalnya penurunannya sekian persen kelihatan gitu ya. Maka itu sudah bisa kita deteksi sangat-sangat dini ada bakat atau ada kecenderungan terjadi frontotemporal demensia tadi. Jadi sekarang udah keren sih, Indonesia udah sangat-sangat maju. Dan itu bisa dilakukan di Indonesia juga kan? Yes, bisa. Tetapi memang teknologi itu kalau saya kebetulan bikin semacam startup untuk itu ya, mengukur volume otak itu sekaligus promo boleh ya? Boleh. Iya, saya bikin startup namanya Your 3D Brain, kebetulan didanai sama UI gitu ya untuk inovasi ini. Jadi bisa itu. Jadi MRI kan biasanya selama ini kan MRI kita tuh hanya dibaca sama teman-teman radiologi, bentuknya tulisan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang belum menyertakan ukuran. Ya, dan kemudian kecenderungan turunnya berapa. Nah, kalau di kami nanti kita bisa ukur, bahkan setiap girusnya, setiap lekukannya dan seterusnya itu bisa kita ukur dan dibandingkan kalau nanti scan lagi. Misalnya setahun depan misalnya atau 6 bulan lagi. Nanti kelihatan tuh, ibarat kayak harga saham tuh kelihatan tuh berapa persen turunnya. Grafiknya seperti itu ya. Yang girus yang di sini, yang area sini turunnya berapa persen, yang sini berapa persen gitu. Jadi bisa kelihatan. Wow,
udah secanggih itu loh di Indonesia sebenarnya. Jadi kita harusnya lebih dini juga untuk deteksinya. Yes. Baik, kita akan lanjut lagi tapi kita harus jeda ya dok ya. Boleh, Pemirsa boleh. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang Alzheimer. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SPN Neuro. Tuh kan, saya jadi susah tuh. Udahlah. Saking panjangnya nih. SPN Neuro Konsultan Subs NGD PhD, spesialis neurologi, konsultan neuro behavior. Aduh, saking panjangnya nih si dokter, pinter banget ya, dokter bola katanya ya. Oke, dok. Ya. Tadi kalau kita bicara Alzheimer, memang si deteksi dini penting. Tapi kalau sudah terjadi pada seseorang kan Ya. memang tidak memungkinkan juga untuk bisa menghilangkan semua masalahnya gitu ya. Gimana dong? Apa yang bisa dilakukan orang di sekitarnya? Karena support system begitu penting untuk Luar teman-teman. biasa pertanyaannya. Thank you, pertanyaan itu saya tunggu-tunggu. Jadi jadi gini, satu hal itu betul, supporting system itu segalanya untuk pasien yang sudah pikun ya atau demensia ya. Nah, setidaknya pastikan dia, pertama kita kenali dulu karakteristiknya dia, dan kemudian pastikan jadi tidak tambah buruk, gitu kan. Jadi yang pertama gini, saya kasih tips dulu. Pasien demensia itu, kalau memang katakanlah Alzheimer itu seperti menggerogoti otak, maka otak paling terakhir yang digerogoti adalah otak perasaan atau otak yang mengingat perasaan. Nah, jadi dia sangat bisa tuh real sedih, real emosi tuh real. Nah, maksudnya gini, contoh misalnya gini, ada seorang ibu penderita demensia gitu ya, kemudian dia nanya gitu, Nduk, atau anak perempuannya dipanggil gitu, Bapak mana ya? Padahal mungkin suaminya udah meninggal gitu ya. Nah, kita kan kadang kalau ditanya begitu kan pasti terbiasa menjawab pertanyaan itu dengan fakta. Ya, Dan faktanya meninggal kan. betul. Kita sampaikan, Bapak kan udah meninggal, Bu. Gitu ya. Itu yang dialami oleh si ibu itu adalah seperti pertama kali dia tahu, seperti pertama kali dia suaminya meninggal. Jadi benar-benar kayak detik itu meninggal tuh bapaknya. Apa yang dialami kalau orang tahu suaminya meninggal? Masih pedih sekali. Sedih. Dia sedih tuh, sedih. Tapi kan karena dia lupa, nanti mungkin 1 jam lagi nanya lagi, Duk, Bapak mana ya? Pertanyaan sama persis. Nah, ketika kita jawab lagi dengan meninggal lagi, itu seperti dia punya 2 suami yang dua-duanya meninggal Astaga. di hari itu. Gitu. Jadi 2 kali dia kehilangan suami. Nanya lagi yang ketiga, jawab yang sama, sampai kadang-kadang jawabnya kesel kan udah dibilang Bapak udah meninggal, apa sih Bu gitu. Itu jadi itu terekam banget di otaknya, jadi sedih luar biasa. Nah, jadi seharusnya kalau seperti ini tuh kita itu aja, kita belokin aja. Toh nanti dia lupa lagi, dia nanya lagi. Tapi kita pastikan yang masuk dalam otak dia itu adalah hal yang membahagiakan. Contoh misalnya, Duh, Bapak mana ya? Kita bilang, Bu, ini mawarnya bagus loh, lihat deh. Indah gitu ya, semerbak gitu ya. Ini bagus loh, nih baru keluar baru keluar misalnya kalau Wijaya Kusuma tuh baru keluar tadi malam misalnya gitu kan. Itu kan jadi bagus tuh, responnya emosinya jadi emosi positif kan. Nanti dia mau tanya lagi, Duh, Bapak mana? Alihkan lagi yang lain. Pokoknya hal yang kalau dimasukin ke otak tuh positif gitu. Nah, itu salah satu tekniknya itu. Nah, problemnya juga di Indonesia tuh memang ada stigma kalau kita membawa atau menitipkan orang tua kita ke panti jompo ya misalnya katakanlah, atau yang seperti itu pamali ya, atau kayak nggak sopan atau durhaka begitu ya. Ini sebenarnya bukan cuma Indonesia kok yang punya budaya kayak gini, dan itu sebenarnya bagus ya, budaya yang bagus bukan buruk ya. Tetapi problemnya adalah supaya menghindari itu tuh kadang kita sebagai anak tuh kita sewa pembantu lah atau caregiver gitu ya, suster begitu ya, ngawasin dia, tapi juga nggak 24 jam menstimulus dia. Jadi ngawasin yang sifatnya kalau BAB dia dibantu atau apa makan dibantu, itu aja. Tetapi apa yang dilakukan sehari-hari di rumah kita, si ibu kita atau bapak kita itu nonton TV. Betul. Which is itu bukan aktivitas yang baik dalam stimulasi otak. Dan otak itu kan sifatnya kayak pisau ya, kalau kita nggak asah dia akan cepat banget tumpul. Makanya banyak sekali orang-orang yang sudah pikun atau demensia di Indonesia itu cepat banget tumpul karena dia
tidak distimulasi otaknya. Hmm. Nah, kebetulan ini saya boleh promo lagi ya. Saya punya startup lagi namanya Apik gitu. Apik Oke. itu nanti, tapi ini sedang dalam seeding ya. Jadi Oke. masih benih lah. Jadi masih cari investor. Itu kita akan bikin konsepnya bukan panti jompo. Karena kita paham ini resisten dari sisi budaya kita. Yang kita lakukan, saya adaptasi beberapa budaya di Thailand dan seterusnya, teman-teman Thailand yang ngasih ide, sifatnya daycare. Oh, oke. Daycare itu maksudnya jadi nanti kita punya bapak ibu, kita bawa saat kita kerja ya, nanti kita akan cari lokasinya nanti dekat-dekat perkantoran yang banyak perkantoran begitu ya, titipkan. Di situ sambil kita habis itu jalan kerja. Ya, terus kemudian nanti kalau kita udah pulang kerja, jemput lagi, kemudian bawa lagi, sama seperti kita penitipan anak kan gitu juga kadang-kadang Iya, kan betul. daycare, tapi ini daycare untuk lansia. Nah, nanti yang dilakukan selama kita bekerja itu adalah kita susun pola aktivitas yang aktif. Jadi nggak pasif, bengong nonton di depan TV, dan yang itu kan nggak ada mengujinya. Kita kan kecuali kalau kita uji tuh, ibu tadi drakornya apa, ibu ini ceritanya tentang apa, itu kan ada feedback. Nah, nanti kita akan buat stimulus yang membuat bapak ibu kita itu jadi terpacu gitu ya. Yes, betul. Kita perhatikan juga kondisi medisnya, kita pastikan minum obatnya tepat itu ya, jamnya dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang juga membantu supaya dia tidak terjun payung tadi. Oke, Gitu. jadi grafiknya tuh paling tidak terlalu jauh dari yang normal Iya, tadi ya. iya. Baik, itu yang paling penting. Sayangi deh orang tua kita ya. Betul. Selama Yes. dia bisa mengingat memori yang ada, karena kalau sudah hilang, benar-benar hilang. Dok, thank you. Semoga ini bisa membantu teman-teman kita yang sekarang sedang berjuang atau mungkin keluarganya sedang mengalami Alzheimer ya. Baik pemirsa, sekian perbincangan sehati hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.